Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan part of speech. Teman-teman semuanya paham apa itu part of speech? Part of speech merupakan bagian dasar dari sebuah kalimat. Part of speech terdiri dari beberapa macam, dan salah satunya yang akan kita bahas sekarang yaitu conjunction. Dalam dunia bahasa, conjunction itu penting banget loh, berperan layaknya perekat yang menggabungkan berbagai kalimat, frasa, ataupun kata. Wah, kalau seandainya conjunction itu gak ada, manusia pasti cuma bisa membuat kalimat-kalimat simple yang harus diulang-ulang ketika ngomong. Yang jadi pertanyaan, what is conjunction? Oke, di sini saya akan memaparkan apa itu conjunction. Conjunction is a word to connect clause or sentence or to coordinate words in the same clause. Dengan kata lain, conjunction merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu frase dengan frase, kata dengan kata, ataupun klausa dengan klausa yang mempunyai kedudukan setara ataupun sejenis. Kata-kata yang setara ini bisa berupa hubungan antara noun dengan noun, adverb dengan adverb, verb dengan verb, juga frase dengan frase, dan klause dengan klause. Nah, selanjutnya bagaimana sih penggunaannya dan gimana sih contohnya? Oke, itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya ada 3 macam bentuk konjungsi atau conjunction forms. Yang pertama yaitu single word, misalnya as, although, or. Yang kedua compound, biasanya berakhiran as atau that, misalnya as long as atau in under that age. Yang ketiga yaitu correlative, misalnya so, that, but, and, neither, nor, as. Yang selanjutnya yaitu 3 jenis konjungsi. Yang pertama yaitu coordinating conjunction atau simple conjunction. Yang kedua yaitu correlative conjunction. Yang ketiga yaitu subordinating conjunction. Di samping 3 jenis tersebut, ada adverbia yang digunakan sebagai konjungsi, yaitu conjunctive adverbs. Memahami penggunaan konjungsi dan hubungan antar klausa merupakan hal penting untuk mengenali bagian dalam kalimat yang lengkap. Ada 4 bagian dalam konjungsi, yaitu menambah informasi atau ending information, menunjukkan sebab dan akibat atau swing cause and effects, menunjukkan urutan waktu atau swing time sequence, dan membedakan atau membandingkan informasi yang satu dengan yang lainnya atau contrasting on page of information without her. Yaitu mengenal pola konjungsi sangat membantu dalam menggali ide atau pokok pikiran yang berkaitan dengan seluruh teks di dalam kalimat dan antar kalimat. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rosiana Octaviana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Octaviana akan menjelaskan tentang penggunaan conjunction. Conjunction atau konektor atau kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan kata dengan kata yang lain, frase dengan frase, dan klausa dengan klausa. Ada 3 tipe conjunction. Yang ke 1, coordinating conjunction, lalu correlative conjunction, dan subordinating conjunction. Ada 7 coordinating conjunction, yaitu yang pertama for, yang kedua and, yang ketiga nor, yang keempat but, yang kelima or, yang keenam yet, dan yang ketujuh so. Yang pertama yaitu coordinating conjunction.
Conjunction ini digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata yang lain, menggabungkan frase dengan frase yang lain, atau kalimat dengan kalimat yang lain. Yang dihubungkan oleh conjunction tipe ini harus merupakan elemen kalimat yang sama. Misalnya, subjek plus subjek, verb frase plus verb frase, dan sentence plus sentence. Lalu yang kedua ada viral conjunction atau correlative conjunction. Conjunction ini juga menggabungkan elemen-elemen kalimat seperti di atas. Bedanya adalah selalu digunakan secara berpasangan, but and either or, not only but also neither nor. Lalu contohnya yang ke-1 ada but my sister and my brother can play the guitar. My sister dan my brother, yang artinya kakak dan adik saya bisa bermain gitar, adikku dan adikku. Contoh yang kedua, either the student or the teacher is going to go to the museum tomorrow, yang artinya baik murid-murid maupun guru akan pergi ke museum besok. Yang ketiga ada subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk membentuk adverb clause atau yang umumnya merupakan anak kalimat atau subordinating clause dari kalimat pokok atau main clause. Jumlah conjunction tipe ini sangat banyak dan pada umumnya ada 6 adverb. Conjunction tipe ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu conjunction yang menyatakan waktu atau time, sebab akibat atau clause dan effort, makna berlawanan, oversetting, tujuan, purpose, dan penggadaian, coordination. Lalu digunakan untuk menyatakan waktu atau time. Yang pertama ada after, setelah, till hingga sampai, the first time, pertama kali. Yang kedua ada before atau sebelum, soon as, atau segera setelah, the second time, kedua kali. Lalu yang ketiga ada when atau ketika, segera atau setelah, the last night, terakhir kali. Yang keempat ada will atau sementara, as long as atau sepanjang, the next time, kali berikut. Lalu yang kelima ada as atau sementara, soon long as, sepanjang, by the time, sage atau segera. Yang keenam, whatever atau setiap kali, until atau hingga atau sampai, every time, setiap kali. Lalu ada contohnya. Yang ke-1, we will play football after we finish doing the network, yang artinya kami akan main bola setelah kami selesai mengerjakan PR. Lalu yang kedua, before they got married last month, they had been seeing each other for almost 10 years, yang artinya sebelum mereka kawin bulan lalu, mereka telah pacaran selama hampir 10 tahun. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.